Ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Seperti halnya negara Indonesia, penggunaan strategi ekonomi biru ini banyak dilakukan oleh negara yang berkembang. Seperti Indonesia mengandalkan potensi maritim dalam hal menunjang perekonomian mereka. Seperti yang kita ketahui juga, negara Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dimana luas lautannya itu lebih daripada daratannya. Itu akan menyebabkan masyarakat yang ada di negara tersebut lebih mengutamakan untuk perekonomian mereka yang dihasilkan dari lautan tersebut. Dan problem yang sekarang ini yang terjadi ketika adanya strategi ekonomi biru ini bukannya menunjang perekonomian negara, namun hanya pengeksploitasian sumber daya yang terjadi seperti penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya mereka menangkap ikan dengan cara mereka mengebom lautan tersebut, itu akan menyebabkan ikan tersebut banyak yang mati dan terumbu karang juga akan rusak karena hal tersebut. Dan di sini definisi yang saya bawakan kita sebagai dewan tidak akan menggunakan strategi biru ini lagi, dikarenakan mengapa? Sekarang banyaknya masyarakat yang menggunakan ekonomi biru ini tanpa mereka sadari. Ketika mereka terlalu sering menggunakannya, maka itu akan menyebabkan secara cepat kepunahan yang terjadi dari lautan tersebut, dan mereka tidak memanfaatkan ekonomi seperti yang bersumber dari daratan. Tujuan saya mendukung mosi ini supaya melindungi potensi kelautan negara tersebut, dikarenakan ketika mereka terlalu sering menggunakannya maka itu akan merusak potensi lautan tersebut. Solusi yang saya bawakan lebih baik meningkatkan perekonomian yang ditinjau dari ekonomi kreatif, seperti mengolah sumber daya yang berasal dari rotan atau mengolah sampah yang dapat didaur ulang. Bahwasanya ketika masyarakat sudah mendaur ulang sampah, maka itu akan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan, apalagi sampai terjadinya pencemaran lautan. Nah, di sini saya akan membawakan 3 argumen saya. Yang pertama, kenapa ini tidak efektif, dan yang kedua, apa saja kerugian yang didapatkan ketika kita menggunakan ekonomi biru ini, dan yang ketiga, kenapa alternatif solusi kita lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian. Yang pertama, kenapa ini tidak efektif? Dikarenakan ketika kita sebagai dewan yang mendukung strategi ini dalam ekonomi biru ini akan menyebabkan banyaknya dampak yang terjadi pada lautan tersebut, seperti halnya rusaknya lingkungan tersebut dan rusaknya ekosistem yang ada pada lautan tersebut. Karena masyarakat yang mencari penghasilan dari lautan tersebut, mereka itu tidak bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya mementingkan apa yang mereka lakukan sekarang ini tanpa mereka menyadari bagaimana dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan hal tersebut. Apalagi sekarang ini ketika banyaknya lautan, itu akan mempermudah untuk masyarakat mencari keuntungan dari hal tersebut, dikarenakan mengapa itu sudah ada di depan mereka, mengapa mereka pasti akan berpikir itu akan lebih mudah untuk mereka mendapatkan penghasilan. Dan yang kedua, apa saja kerugian yang didapatkan ketika menggunakan ekonomi biru ini? Yang pertama, itu akan menyebabkan hancurnya ekosistem laut, yang dimana ketika mereka banyak memanfaatkannya, hal tersebut akan berdampak kepada laut tersebut, seperti hancurnya terumbu karang, yang seperti yang kita ketahui, pemulihan terumbu karang itu membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan pemulihan ketika mereka melakukannya pada daratan. Dan alasan yang kedua, jika mereka memanfaatkan laut tersebut sebagai perekonomian mereka, tetapi kita sebagai negara berkembang di sini banyak yang belum tidak adanya teknologi yang mendukung untuk mereka bisa lebih memanfaatkannya. Jika mereka tidak memiliki teknologi yang mendukung, maka itu akan menyebabkan sia-sia atau rugi kepada masyarakat tersebut. Karena mengapa? Mereka belum tahu bagaimana cara mereka menyimpan apa yang telah mereka dapatkan tersebut dalam waktu yang lama ketika mereka tidak mempunyai teknologi yang canggih.
Dan yang ketiga, kenapa alternatif solusi kita lebih efektif untuk meningkatkan perekonomian? Itu dikarenakan sekarang alternatif tersebut sudah banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun menteri-menteri perdagangan. Apalagi sekarang ini Menteri Perdagangan sangat mengandalkan perekonomian kreatif ini. Itu lebih menguntungkan untuk masyarakat juga, karena jika mereka memanfaatkan hal tersebut itu akan menguntungkan mereka dan tidak merugikan orang lain juga, apalagi merugikan lingkungan tersebut. Apalagi sekarang ini seperti solusi yang sudah saya bawakan, kita ingin mendaur ulang sampah. Nah, di situ kita ingin meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan yang terjadi di negara tersebut. Apalagi sekarang ini dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, itu akan menyebabkan banyaknya tercemarnya lingkungan di daratan maupun di lautan. Karena pemanfaatan sampah tersebut masyarakat belum bisa mengolahnya. Dan di sini saya menginginkan masyarakat yang termasuk negara berkembang menggunakan alternatif seperti mendaur ulang sampah. Mengapa? Karena itu lebih menguntungkan untuk masyarakat tersebut dan itu lebih menguntungkan untuk negara tersebut, karena dimana mereka lebih bisa menjaga kelestarian alam dan tidak mencemari lingkungan. Sekian.